pendidikan di STAI Bumi Silampari Lubuleng. STAI BS Lubuk Linggau. Bumi Silampari Lubuk Linggau pada tahun 2012 dan melanjutkan pendidikan di S2 di IAIN Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu pada tahun 2016 dan S3 dilanjutkan di IAIN Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Nah, berikut merupakan biodata singkat dari Ustaz Muhammad Agib, Magister Pendidikan Islam. Kepada Bapak Muhammad Agib, Magister Pendidikan, saya persilakan untuk penyampaian materi. Pada waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin la yabda'u bi bismillah fahuwa aqta. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Sebelumnya mari sama-sama kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan dan kesempatan sehingga pada sore hari ini kita dapat melaksanakan sharing ilmu pengetahuan yang dalam bahasa tren generasi milenial ini ngabuburit ya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Khatamul Anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil hisab nanti, yang mampu memberikan kita pertolongan hingga kita dimaktubkan hidup ini sebagai ibadah sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri yang dimaktubkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita sambil bincang-bincang sama generasi milenial ini, perlu kita ketahui yang pertama itu pengertian generasi milenial. Ketika kita melihat generasi milenial itu sendiri, kadang-kadang semakin tinggi ilmu dan pengetahuan seseorang itu, maka semakin jauh dari Tuhan. Selanjutnya ada beberapa istilah generasi milenial itu sendiri. Itu bisa nanti kita sama-sama kita baca. Generasi milenial itu hampir sama dengan generasi-generasi lain. Tetapi mengapa dikatakan generasi milenial? Karena generasi-generasi ini hidup pada masa atau sudah melewati periode milenium. Yang pada periode milenial ini sendiri, generasi Y yang disebut dengan generasi Y, kalian yang hidup di generasi era 90-an ke atas, itulah yang dikatakan generasi milenial yang melek akan ilmu, teknologi, dan pengetahuan. Tapi perlu kita titik beratkan, semakin tinggi ilmu dan pengetahuan kita, maka kita harus dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak luput dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan sunnatullah. Nah, generasi milenial ini sekarang untuk teknologi atau IT-nya ya na'udzubillah mungkin dari ibadah dan sebagainya. Tetapi kita lihat fenomena generasi milenial itu sendiri.
Mereka banyak menggunakan komputer, banyak menggunakan handphone, tapi lalai, lupa dengan Al-Quran. Sekarang kita introspeksi diri kita masing-masing, kita introspeksi handphone kita masing-masing. Di handphone kita sudah ada belum aplikasi Al-Quran? Jangan-jangan aplikasi game atau permainan itu luar biasa. Aplikasi tentang pendidikan luar biasa. Tetapi aplikasi untuk mendekatkan kita dengan Tuhan itu belum ada. Kadang-kadang kita lupa. Ya minta-minta generasi milenial ini lupa ya. Bukan nggak ada. Nah, generasi milenial ini sendiri sering saya sampaikan kadang-kadang dengan teman-teman milenial bahwasanya mereka ini memiliki semboyan. Masa muda poya-poya, tua nanti di masa tua nanti harapannya kaya raya, meninggal pun atau mati pun insya Allah mereka itu berharap masuk surga. Nanti silakan. Semboyan ini semboyan milenial yang sering saya sampaikan dengan teman-teman yang generasi milenial. Nah, generasi milenial ini teknologinya, medsos dan sebagainya luar biasa, tetapi kita kembali lagi ke diri kita, kita introspeksi, kita lihat tulisan kita ngetik di komputer, di laptop, di handphone, bagus tulisannya. Tetapi ketika kita praktekkan tulisan generasi milenial itu sendiri pada kertas yang sifatnya manual, maka generasi milenial ini na'udzubillah kadang-kadang tulisannya nggak kebaca. Itu. Generasi milenial ini sekarang beda dengan generasi X atau generasi kita sebut dengan generasi Y dengan generasi X. Kemandiriannya enggak sama dengan generasi X. Nah, bisa kita lihat di situ ada baik dari pola pikir, kehidupan sosial, lingkungan kerja, atau perkuliahan kita di lingkungan sosial kita, bahkan karakter kita beda itu antara generasi X, generasi Y sampai sekarang sudah ada itu yang disebut dengan generasi Z. Generasi Z itu dibagi lagi. Nah, terutama dalam beribadah, kita sekarang kan sering melihat di medsos itu anaknya sakit, tinggal semoga cepat sembuh. Nanti di bawahnya nggak mesti lagi kita harus kunjungan tempat orang sakit. Nah, ada yang berdampak negatif, kemudian ada juga yang berdampak positif. Kadang-kadang kita menggunakan teknologi itu di generasi milenial ini, orang jauh kita dekat, kemudian orang dekat kita jauh. Nah, dari situ harapannya generasi milenial ini yang produktif akan ibadah ini diharapkan mereka itu mampu menggabungkan antara tren dan ajaran Islam itu sendiri. Sama halnya dengan budaya hijab atau jilbab. Jadi kita lihat, kadang-kadang kita jarang menjenguk atau melihat ada kakek kita yang sakit. Kita cukup komen saja. Nanti kita khawatir generasi milenial ini tidak ada lagi ziarah kuburan. Cukup dipoto, kuburannya kan lucu. Cukup dipoto, kuburannya doa jarak jauh. Dari mana ininya? Mungkin katanya dari kias-kias, misalkan sholat ghaib dan sebagainya, itu nggak bisa digunakan. Jadi yang perlu kita titik beratkan antara ibadah dan tren atau budaya generasi milenial itu, generasi milenial harus mengikuti syariat atau ajaran Islam yang kita maktubkan segala perbuatan kita itu dimaktubkan sebagai ibadah. Jadi budaya atau tren itu harus mengikuti syariat, bukan syariatnya yang harus mengikuti tren itu sendiri. Nah, kemudian ada namanya di dalam generasi milenial ini yang kita sebut dengan ibadah. Mungkin bisa ditampilkan layarnya.
Yang pertama itu secara garis besar atau umum, ibadah itu dibagi menjadi dua. Ada ibadah mahdo dan ibadah ghairu mahdo. Nah, selanjutnya itu dari kedua-dua ibadah itu sendiri itu dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ibadah qalbiyah, yang kedua ibadah qauliyah, dan yang keempat ibadah amaliyah. Nah, kita pahami sesuai dengan firman Allah yang saya bacakan tadi pada Quran surat Al-Fatihah yang bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ merupakan landasan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pahami ibadah itu sendiri merupakan bahasa Arab yang asal katanya abadaya budu, yang akhirnya menjadi abdun atau yang sering kita sebut dengan hamba. Nah, dari bahasa abdun itu sendiri, hamba, manusia itu disebut dengan khaliq, manusia itu disebut dengan makhluk, atau seluruh ciptaan Allah itu disebut dengan makhluk, dan yang menciptakan manusia itu disebut dengan khaliq. Nah, apa sekarang dari ibadah ini, produktivitas ibadah itu apa hubungannya dengan pandemi sekarang? Nah, ketika kita berbicara tentang pandemi, maka kita akan meyakini beberapa syariat ajaran Islam. Karena Al-Quran sudah memaktubkan, terutama ayat tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, di sini nanti kalau masalah pengertian, misalkan ibadah qalbiyah, boleh nanti browsing atau boleh nanya ya. Lanjut next. Nah, di sini ada namanya fungsi ibadah. Nanti kita ketemu dengan hubungan ibadah itu dengan kegiatan kita sehari-hari. Yang pertama, fungsi ibadah yang kita jalani ini, misalkan ibadah mahdo yang sudah ditentukan atau termaktub di dalam rukun Islam. Ibadah mahdo itu ibadah yang sudah ditentukan waktu, ukurannya seperti zakat atau takarannya. Tapi kalau ghairu mahdo itu tidak ditentukan waktunya, kapan, ukurannya. Nah, fungsi ibadah itu sendiri yang pertama membuat amal soleh yang kita sebut dengan akhlak terpuji sesuai dengan firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan tidak kuutus engkau hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk mencerdaskan manusia. Rata-rata orang yang berakhlak itu memiliki kecerdasan yang luar biasa, karena akhlak juga merupakan buah dari kecerdasan spiritual. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya semakin tinggi jenjang pendidikan kita, maka semakin tinggi atau semakin bagus akhlaknya. Antara akhlak dan ilmu atau antara akhlak dan amal soleh itu sejalan lurus atau berjalan bareng seperti itu. Jadi ketika kalian atau kita pendidikannya tinggi, sekolahnya tinggi, tetapi senang mungkin ngejek-ngejekin kawannya, kemudian main-main kawannya, atau merendahkan, menghina teman-temannya, itu berarti pendidikan kalian itu
tinggi secara akademik tetapi rendah secara polemik atau aplikasi. Selanjutnya, fungsi ibadah itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sholat tadi sesuai dengan yang saya lafalkan, kullu amalin la yabda'u bi bismillah fahuwa aqta. Jadi ketika kita berbicara tentang ibadah, maka akhirnya ketemu juga. maka Hilang. maka pertanyaannya, apakah bagaimana Ustadz, misalkan kami membuka handphone itu kan makruh, kami makan, apakah bisa dianggap ibadah? Kami minum bisa dianggap ibadah? Bisa. Segala sesuatu bisa dianggap ibadah, tapi dengan kata kunci, segala perbuatan yang baik yang dianggap ibadah. Ada syarat dan ketentuan berlaku kan, seperti itu. Apa syarat dan ketentuannya? Agar ibadah, atau kita baca handphone ya, baca status bisa ibadah, tapi statusnya status yang bagus. Nonton YouTube bisa menjadi ibadah, bisa ketika kita nonton konten-konten yang sifatnya itu pengetahuan yang bagus. Bagaimana? Yang pertama, bersihkan dulu. Itulah Islam menganjurkan, namanya at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Atau yang populer sering kita dengar, kalau at-tahuru itu soheh, kalau an-nazofatu itu hanya populer, tapi status hadisnya tidak soheh. An-nazofatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, generasi milenial ini perlu kita tanyakan, kita jaga wudhu enggak? Kalau kita enggak jaga wudhu, bagaimana segala aktivitas pekerjaan kita ini akan dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah kita ketahui di era-era pandemi ini, salah satunya itu kita tidak boleh berjabat tangan. Kita ambil hikmah dari wudhu itu sendiri. Kalau kita bukan muhrim, maka tidak boleh kita bersentuhan. Mengapa? Karena dikhawatirkan ada virus-virus yang menempel. Dulu-dulu mungkin kita tidak pernah terpikir hal-hal itu. Kok bersentuhan tangan bisa batal ya wudhunya. Nah, salah satu hikmah itu karena wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak Allah berikan kepada kita ini ilmu kecuali sedikit. Jadi setiap sudah ada musibah, di balik musibah itu ada hikmah yang berisi tentang ilmu dan pengetahuan. Selanjutnya, fungsi ibadah itu syukur. Nah, berapa banyak kita sekarang, khususnya itu mahasiswa yang mendapatkan misalkan beasiswa, yang tidak mendapatkan beasiswa, kan kita harus bersyukur. Sekarang itu ada pengurangan berdasarkan perda dari gubernur, kemudian ada peraturan dari universitas atau perguruan tingginya masing-masing, itu dari SPP dan sebagainya, kan ada keringanan. Nah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya musibah pandemi corona ini, kita ada keringanan. Di balik kesulitan itu ada kemudahan berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi kita itu sudahlah ibadah syukur, ibadah syukur, ibadah syukur. Nah, yang keempat, fungsi dari ibadah itu sendiri agar kita itu mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang susah. Karena apa? Apa perbedaan antara ikhlas dengan ridho? Kalau ikhlas itu sendiri kita memberi sifatnya, kemudian kita tidak berharap. Kemudian kalau ridho itu kita menerima dengan lapang dada atau ikhlas dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kita lanjut.
Nah, kemudian hikmah di balik musibah. Ini salah satu firman Tuhan atau ayat Tuhan yang kita bacakan artinya saja ya. Tidak ada suatu bencana yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab atau lauhil mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, sekarang kita lihat asal dari corona itu sendiri atau COVID-19 itu sendiri itu bukan berasal atau bersumber dari Indonesia. Sekarang negara-negara yang maju, nanti kita silakan hubungkan firman Tuhan ini dalam Quran Surat Al-Hadid ini dengan kemajuan teknologi yang ada di negara Cina. Bayangkan negara Cina itu salah satunya membangun atau membuat itu matahari. Kemudian membuat dam itu sudah di luar nalar manusia, sedangkan sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru bizatillah. Nah, jadi hikmah di balik kejadian ini atau corona ini, yang pertama kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kita diberi kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada sebagian teman-teman kita yang saat ini nikmat yang Allah berikan kepada teman-teman kita atau orang-orang terdekat kepada kita, nikmat itu Allah tarik kembali. Jadi kita patut bersyukur atas nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita meskipun dalam era pandemi ini. Yang perlu kita maktubkan hari ini sebagai ibadah, yang pertama, dalam melakukan aktivitas itu kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam aktivitas kita. Dengan apa? Dengan melapaskan basmalah. Membuka acara dengan sama-sama melapaskan basmalah. Memulai berbicara dengan melapaskan basmalah. Memulai membuka handphone dengan melapaskan basmalah. Memulai ngabuburit misalkan dengan sama-sama melapaskan basmalah. Niscaya yang kita lapaskan itu akan dimaktubkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Ibadah yang mana ya? Kembali ke ibadah ghairu mahdo. Dalilnya apa? Mandalla ala khairi falahu mislu ajri. Jadi sebenarnya untuk peluang di era globalisasi atau milenial 4.0 ini, yang lebih banyak berperan itu generasi milenial. Buat konten, buat blog yang isinya itu mengajak kebaikan. Ayo kita perangi konten-konten yang sifatnya itu tidak islami atau tidak memanusiakan manusia. Bagaimana caranya? Ya, kita sama-sama selaku orang-orang terdidik, selaku cendekia atau calon cendekia yang bersifat membangun kebudayaan bangsa yang baik ini, kita ikuti proses milenial itu sendiri, tapi jangan meninggalkan nilai-nilai Islam atau nilai-nilai agama kita, khususnya nilai-nilai ibadah. Kita browsing, kemudian kita share menggunakan nilai-nilai ilmiah, misalkan mencantumkan referensinya.
Iya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang ingin kita diskusikan, nanti kita diskusikan sama-sama. Yang di akhir ini, jadi kita hikmahnya itu atau hikmah pandemi ini, semakin yakin kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat berkuasa. Kita sadar, selama ini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkuasa. Tapi dengan adanya era pandemi ini, kita semua yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkuasa. Kita sadar, oh tidak ada tempat mengadu. Mengadu kepada siapa? Mengadu misalkan kepada polisi. Polisi itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengadu kepada dokter, yang menciptakan dokter itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak dokter yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan tugasnya selaku garda terdepan. Berapa banyak polisi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan tugasnya. Jadi siapapun kita, sebesar apapun kita, sekaya apapun orang tua kita, maka kita kembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, selanjutnya kita semakin sadar dan harus mau mengakui kalau manusia itu sebenarnya tidak berdaya. Kita hafal mungkin dari TK, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita yakin orang tua kita memiliki jabatan. Kita yakin kadang, oh nanti kalau saya selesai menempuh pendidikan ini, saya bisa kok dititipkan oleh orang tua ke sini. Kita nggak yakin dengan kompetensi yang kita miliki. Kalau kata-kata orang Arab itu seperti ini, innal fata ayyakuna ha'ana walakinnal fata ayyakuna ha'abi. Maksudnya itu seperti ini. Bukanlah seorang pemuda atau pemudi jika ia mengatakan ini bapakku. Akan tetapi seorang pemuda itu mengatakan inilah aku. Jadi generasi milenial harus meyakini bahwasanya kompetensi itu utama. Kompetensi harus kita gali, kompetensi itu yang utama. Tapi yang paling utama adalah meyakini bahwa Tuhan itu maha segala-galanya. Selanjutnya itu kerjasama. Pada hakikatnya manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang sosial. Kita ambil contoh, misalkan makhluk sosial itu tukang cukur. Tukang cukur nggak bisa mencukur rambutnya sendiri. Tukang jahit baju susah untuk mengukur dirinya, badannya sendiri. Jadi itu secara akal kita. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan bahwa manusia itu sendiri harus bekerja sama. Jadi kalau semboyan kita itu seperti ini. Jika kita mau cepat, kita harus sendirian. Tapi kalau mau besar, organisasinya mau besar, kita sama-sama. Seperti lidi. Kalau lidinya satu, mudah dipatahkan. Tapi kalau lidinya banyak, susah dipatahkan. Jadi kita harus tetap bersama-sama. Meskipun bersama-sama itu tidak mesti harus sama. Misalkan dalam toleransi beragama, tidak mesti bersama-sama. Antara laki-laki misalkan dan perempuan, kita sama organisasi, tapi tidak mesti bersama-sama.
Nah, kita yakin yang terakhir itu sedekah. Bahwasanya sedekah ini sangat penting bagi muslim, bagi sesama manusia. Tidak menutup kemungkinan sedekah itu sendiri di era milenial ini sendiri itu bukan hanya sedekah yang bersifatnya material. Tadi sudah saya sampaikan, kalian membagikan atau sharing pengetahuan yang sifatnya baik itu dimaktubkan oleh Allah sebagai sedekah. Apalagi misalkan kalian mengajak, man dalla ala khairi falahu mislu ajri. Nah, dalam hal ini kita ambil positifnya, ngabuburit, tapi ada syarat-syarat tertentu ya. Misalkan ngabuburit nih, dalam era ngabuburit nih, yuk kita ngabuburit, tapi ngabuburitnya menggali ilmu dan pengetahuan. Seperti itu. Dalilnya jelas, mandala ala khairi falahu mislu ajri. Barang siapa yang mengajak kebaikan, maka pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu sama. Orang yang mengajak dengan yang diajak itu pahalanya sama. Tapi jangan juga dimaknai, misalkan kita mengajak teman-teman kita, ayo kita ke masjid, tapi kitanya enggak ke masjid. Itu beda lagi, di dalam Al-Quran dimaktubkan. Namanya itu kabura maktan, mengajak orang kebaikan tetapi dia tidak melakukan kebaikan itu. Nah, hal kabura maktan ini paling bawah hukumannya. Makanya orang-orang berilmu itu susah. Mengapa dikatakan susah? Susahnya seperti ini. Nanti akan dipertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita. Di dalam surat Yasin dimaktubkan Allah. Kemudian di berbagai firman-firman Allah Subhanahu wa taala juga banyak dimaktubkan. Segala amal perbuatan kita ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kalau amal perbuatan kita baik, maka kita akan memperoleh ganjaran itu yang baik. Kalau kita amal perbuatan kita buruk, nanti akan kita peroleh juga ganjaran-ganjaran yang buruk. Nah, untuk generasi milenial ada pepatah Arab yang mengatakan, jadi kalau ingin, yang pertama itu, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal huma fa'alaihi bil ilmi. Nah, bagi kaum ini, bagi kaum Adam dulu atau yang bagi kaum laki-laki. Biasanya kaum laki-laki ini minta-minta yang di sini nggak ada yang playboy ya. Biasanya seperti ini. Sering ada nyanyinya kan, 1 atau 2 seperti itu. Udahlah katanya, saya pilih 1 dan 2-nya. Pilih semua. Ini sebenarnya konsep ini bagus. Mengapa? Tapi jangan dipandang dari konteks yang negatif ya. Maksudnya itu tadi sudah saya sampaikan. Kalau kalian itu ingin bahagia di dunia dan akhirat, kalian itu harus menggunakan ilmu. Pertanyaannya ya terserah kita masing-masing. Kalau mau hanya bahagia di dunia ini saja, ya nggak masalah. Kejar aja ilmunya, tapi jangan ibadah gitu. Tapi kalau kita mau bahagia di dunia dan akhirat, kita harus pilih dua-duanya. Ilmu yes atau ibadah yes. Maksiat no, kayak gitu. Sering saya sampaikan untuk generasi milenial yang perlu kalian perhatikan itu soul. Soul itu apa? Soul itu study. O itu apa? Organizing. L itu apa? Love. Karena kita hidup ini membutuhkan kasih sayang yang kita maksudkan dengan cinta. Terutama kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan kita kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ada yang misalkan batal puasanya gara-gara pacaran, kan lucu. Ini lebih mencintai makhluk Allah daripada Allahnya. Nah, yang terakhir itu ada namanya kudis dan kuman.
Jadi generasi milenial yang pertama itu harus disiplin. Mengapa? Generasi milenial itu kadang-kadang kurang disiplin loh. Banyak contoh generasi milenial itu kurang disiplin. Kemudian generasi milenial itu sering dicap sebagai kuman. Kuman itu apa? Kurang beriman. Berapa banyak sekarang generasi milenial sibuk memainkan handphonenya, dengar azan, nggak tahu ini buka yang didengar atau yang ditunggu-tunggu ngabuburit ini kan ini azan maghrib, tapi bukan untuk ibadahnya, untuk berbuka puasa. Kemudian ya mungkin jangan-jangan nauzubillah ya tidak sholat. Ini nauzubillah, puasa kok enggak sholat kayak gitu. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama mohon ampun. Kami kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Bapak Muhammad Hakim. Selanjutnya kita lanjutkan sesi pertanyaan bagi rekan-rekan sekalian yang memiliki pertanyaan. Silahkan untuk bertanya dan mari kita diskusikan kepada teman-teman yang bertanya. Silahkan ya, boleh langsung hidupkan mikrofon atau raise hand aja, nanti saya. Oke, ada yang ingin bertanya? Siapa? Dari oke, silahkan. Jangan lupa perkenalkan ya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eko. Di sini saya yang bertanya kepada Ustadz Muhammad Hakim. Pertanyaannya, kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar tetap produktif ibadah di tengah era pandemi dan melihat kita sebagai generasi milenial. Mengingat kadang-kadang kala kita itu kan sering diajak teman untuk keluar ataupun ada main-main gitu. Pak, kan di sini juga kita untuk menawarkan sulit. Kadang-kala saat kita menawarkan itu kita seringkali dikecilkan oleh mereka. Bagaimana sih kita melakukannya agar penolakan itu tetap benar dan kita dapat melakukan produktif ibadah di tengah pandemi? Sekian. Terima kasih kepada saudara Devi memberikan pertanyaannya. Ini Pak Ustadz mau langsung jawab atau bagaimana Pak? Iya, kalau masih ada lagi kita tampung dulu ya, 2 atau 3 ya. Oke. Oke, ini ada juga Pak dari saudara Devi. Silakan kalau mau bertanya. Itu dari saudara Feby Pak. Dari perkenalkan katanya Feby izin bertanya, fungsi ibadah sejatinya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah melalui amal soleh dan berbuat. Tapi pada pengaplikasiannya tidak jarang ada sebagian orang yang beribadah karena oleh harta benda duniawi. Apakah itu mengurangi atau bahkan Gimana kurang jelas itu. atas ibadah yang dilakukan? Terima kasih. Itu merupakan pertanyaan dari saudara Feby Pak. Bisa ini disimpulkan nggak? Jadi pertanyaan begini Pak. Ya. Gimana ya penyimpulannya Pak? Jadi kan langsung terangnya aja Pak. Jadi terangnya aja, fungsi ibadah sejatinya untuk mengharapkan ridha Allah. Nah, tapi pada kenyataannya itu ada sebagian orang yang beribadah karena ingin memperoleh harta benda duniawi Pak. Apakah itu mengurangi atau bahkan membatalkan pahala atas Maksudnya tuh gini ya. Orangnya ada nggak? Ada kok Pak, ada. Bisa orangnya ini. Maksud saya jangan melalui chatting. Oke, pada saudari Feby silakan Iya. untuk berbincang langsung kepada Ustadz Muhammad Hakim. Gak apa-apa kok saudara Feby. Iya. Suaranya aja kok. Oke, kita ini dulu saudari Feby ya.
Dia sama dengan teman saya ini kuliah dulu, saudari. Oke, kita mulai tadi dari saudara siapa tadi? Ebin, Pak. Ebin. Yang pertama, Ebin ya. Siapa? Iya, Pak. Ebin Stefan. Oke. Nah, saudara Ebin Stepenko. Oke. Jadi bagaimana sih kalau saya tangkap tadi pertanyaannya, bagaimana produktivitas ibadah kita itu di tengah-tengah pandemi ya? Produktivitas kita itu ibadah di tengah-tengah pandemi, kadang-kadang sering mungkin diajak oleh teman main kayak gitu. Sementara pas waktunya ibadah seperti itu, atau mau sholat tarawih, tapi teman-teman main dulu lah kayak gitu. Atau ada teman-teman yang ini, kalau seandainya kita nggak ikut teman, nanti kita dikucilkan kan kayak gitu. Kalau seandainya kita dilema bahasanya itu, kalau kita ikut, misalkan ikut temannya, ibadah kita gimana, hati kecil kita itu nggak nerima. Oke, jadi pada prinsipnya manusia itu yang pertama makhluk sosial. Tetapi perlu kita ingat kembali bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan yang pertamanya itu ada dua, hablum minallah wa hablum minan nas. Ingat, ketika itu ibadah, kita lihat dulu ibadahnya itu ibadah apa ya. Kalau ibadah mahdo yang sudah ditentukan oleh Allah, maka kita harus jadilah generasi milenial itu yang sering saya sampaikan. Generasi milenial itu kan dilambangkan dengan generasi X. Mengapa generasi XY? Itu di dalam dunia penelitian sering disampaikan XY itu mempengaruhi dan dipengaruhi. Ketika kalian generasi milenial ini menjadi yang dipengaruhi, na'udzubillah. Jadi kalian itu kalau bisa menjadi generasi milenial yang mempengaruhi dalam kebaikan. Jangan takut kok, memang begitu. Kalian boleh baca sejarah Nabi itu sendiri. Emang orang baik itu kalian dalam menjalankan ibadah sama, kalian sholat di masjid dikatakan, kalian enggak sholat lebih dikatakan lagi, dikatakan orang, kemudian berdosa juga ya. Jadi pada hakikatnya itu saudara Ebin, kita itu harus memiliki prinsip dalam hidup. Kita harus memiliki prinsip, baik dalam berteman, di berbagai aspek. Kita harus memiliki prinsip. Itu tadi, ibadahnya kita ini dulu. Kalau ibadah mahdo, misalkan sholat ya, sholat maghrib. Kita lihat, kalau ada misalkan, konteksnya itu kayak gini. Kalau ada teman kita, maghrib nih, Allahu Akbar, datang. Azannya belum ini. Kita ini harus menjadi pengaruhi. Kita sholat dulu yuk. Atau aku sholat dulu ya. Bentar, nanti kita lanjutkan lagi gitu kan. Ya nggak masalah, saya kasih cerita sedikit ini. Mengenai dilema saudara Ebin ini. Ini bukan dalam ibadah. Ya termasuk ibadah juga, tapi dia ibadah ghairu mahdo. Ada bapak dengan anaknya. Kemudian ada onta. Bapak dan anaknya ini naik onta kedua-duanya, lewat di depan orang banyak. Dikatakan orang, bodoh orang ini. Onta kurus kok dinaiki sama bapak dengan anaknya. Bapaknya dengar, ya sudahlah nak, saya aja yang turun, kamu tetap di atas unta. Lewat lagi, ada lagi orang lehan. Ada lagi yang ini. Waduh, katanya. Kok bapaknya di bawah udah tua, anaknya kok santai-santai di atas unta. Ini anak kurang ajar. Sudah dikatakan salah juga. Kemudian lagi, udahlah, tukar ganti. Bapaknya yang di atas unta, anaknya yang di bawah.
ketemu lagi dengan orang lain. Waduh, parah orang tua kayak gini. Kok anak masih kecil disuruh bapaknya yang di atas, anak yang megang unta. Bagaimana nanti kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Waduh, terakhir dapat kita simpulkan dari cerita itu bahwasanya kita harus memiliki prinsip. Itu tadi, prinsip dalam berteman dan sebagainya itu. Jadi ketika saudara Ebin tidak memiliki prinsip, ya kayak gitu. Nanti kata teman, Cak Ionian ibadah, kan mulai keluar kata-katanya. Oh, baca Quran. Nah, ini kan ibadah di bulan Ramadan, baca Quran. Misalkan baca Quran. Oh, Cak Ionian, kau tuh. Aku nih alumni pesantren, misalkan. 3 pesantren, misalkan kayak gitu kan. 1 pesantren, kok nggak lulus-lulus dari pesantrennya? Ya, alhamdulillah nakal. Kayak gitu. Jadi, pada prinsipnya kita itu harus memiliki prinsip khususnya dalam berteman sehingga mampu menjalankan ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena ibadah itu saudari Ebin, ibadah itu kebutuhan bukan kewajiban. Baik ibadah mahdo maupun ibadah khairu mahdo ya. Meskipun secara teks ibadah mahdo itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ibadah itu sendiri merupakan kebutuhan. Kebutuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan kayak mana? Sekarang saya tanya. Ini saudara Ebin. Manusia ini kan diciptakan ada 2 unsur. Yang pertama unsur jasmani, yang kedua unsur rohani. Nah, kalau jasadnya kan dikasih makan ya. Jasad kita dikasih makan, dikasih minum. Nah, sekarang pertanyaan saya, untuk apa ibadah itu? Baca Quran itu untuk apa? Sholat itu untuk apa? Nanti nyambung kok ngonek sama pertanyaan temannya tadi. Kok saya udah ibadah, sudah ini nggak kaya-kaya ya, nggak pinter-pinter. Wajar nggak pinter kalau nggak pernah belajar. Wajar nggak kaya kalau nggak usaha. Jadi kayak gitu. Ya, mungkin itu kalau ada yang belum bisa dipahami nanti kita ini kan lagi. Mohon maaf sebelumnya Ustaz, jika aku tuh ingin menambahkan poin tapi masih takut tahu gitu Ustaz. Ada Ustaz mengatakan kita tuh harus memegang prinsip gitu kan. Nah, bagaimana sih seorang generasi milenial yang ideal itu seperti apa gitu Ustaz? Generasi milenial ideal. Ya, oke. Generasi milenial sesuai dengan lambangnya X ya. Yang idealnya itu generasi milenial itu mempengaruhi. Nah, itu tergantung kalian. Kalau kalian pokoknya yang generasi milenial itu idealnya mempengaruhi. Mempengaruhi dalam kebaikan, dalam keburukan, itu kembali ke individu masing-masing yang idealnya. Karena apa? Generasi milenial itu dia mempengaruhi. Lihat saja ketika mungkin lagi sholat ya, lagi sholat nanti dipotoin, krek. Itu mempengaruhi teman-teman yang lain. Nanti komen sedikit-sedikit. Apa itu? Oh, update status, krek. Nanti teman-teman yang lain komen kayak gitu. Tapi ingat, generasi milenial itu harus memiliki prinsip yang idealnya itu mempengaruhi dalam kebaikan. Itu. Baik, saudara Edison, apakah ada pertanyaan lagi untuk Ustadz Muhammad Hakim? Apa ada yang diperjelas lagi? Muhammad Ebin, saudara Ebin. Halo saudara Ebin. Baik, terima kasih Ustadz. Jawabannya sampai saya sudah paham. Terima kasih.
Oke. Pertanyaan satu lagi yang tadi dari saudari Freddy Maria Ustaz, kayaknya seru tadi. Iya, menarik. Mana orangnya? Maksud saya itu saya pengen kayak ini saudara Ebin ini, jadi langsung kan komunikasinya itu, iya interaksinya, Interaksi ya, Bang. iya, oke, Ayo pada saudari Freddy, silakan untuk menghidupkan mikrofonnya aja apabila kameranya tidak dapat dihidupkan. Silakan saudari Freddy. ini ya Pebi Pahria ini ya, Ya, oke, ini saya baca. Saya Pebi izin bertanya, fungsi ibadah sejatinya untuk mengharapkan ridha Allah, mendekatkan diri kepada Allah melalui amal soleh dan syukur. Tetapi pada pengaplikasiannya tidak jarang ada sebagian orang yang beribadah karena ingin memperoleh harta benda duniawi. Oke, jadi seperti ini. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mungkin saudari Pebi bisa dengar ya. Katanya ini saudari Pebi ini mungkin apa sinyalnya ada tapi ya. Oke. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'im ma nawa. Jadi, segala sesuatu, segala perbuatan kita ini tergantung kepada niat kita. Innamal a'malu binniyati. Dan apa yang kita niatkan itu, karena niat merupakan rencana. Apa yang kita niatkan itu kadang-kadang terencana dikabulkan atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diijabah melalui hal yang sama tetapi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dia serupa tak sama seperti itu. Karena apa? Innallaha ya'lamu ma la ta'lamun. Innallaha ya'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa-apa yang tidak kita ketahui. Nah, tetapi ketika orang ini misalkan berdoa, beribadah itu ingin memperoleh harta duniawi. Ingat, yang dimaksud dengan harta atau rizki, karena harta itu merupakan rizki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui interaksi sesama manusia itu sendiri. Jadi kalian atau kita harus berinteraksi sesama manusia. Bahkan sama binatang pun kita harus interaksi. Karena apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini pasti ada manfaatnya. Nah, dengan pertanyaan ini ada sebagian yang beribadah karena ingin memperoleh harta benda duniawi. Nah, ketika kita berdoa, maka itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang-kadang hartanya bukan berbentuk materi-materi yang kita inginkan. Ini dengan kata kunci, Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan ya. Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang inginkan. Berapa banyak orang yang berdoa ingin misalkan mobilnya 5, masih jadi mahasiswa ingin mobilnya 5, rumahnya 5. Kalau istri jangan 5 ya. Ya cukup nanti kalau yang laki-laki harapan saya jangan ini kan dulu bahas masalah poligami, istrinya cukup 1 aja. Nah, di situ dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan kata kunci. Dengan kata kunci, yang Allah kabulkan itu di dunia ini, itu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kita ingin semua kok. Mau kaya, mau sukses, tapi Allah tahu. Sudah saya sampaikan tadi, innallaha ya'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa-apa
yang tidak kita ketahui. Misalkan seandainya nih kita dikasih Allah kaya ya, kita dikasih Allah kaya, nanti kita sombong. Kita dikasih Allah cerdas, ya nanti kita sombong juga. Kita bisa mengatakan, nanti kalau saya kaya, saya akan sedekah sebagian harta saya. Itu kan kata-kata kita yang belum kaya. Nanti kalau kita udah kaya, beda lagi pola pikirnya. Karena banyak kejadian, mungkin salah satu sahabat Nabi yaitu Sa'labah. Sa'labah itu kayak gitu. Nanti kalau seandainya saya kaya, nanti saya akan ibadah terus. Tapi kenyataan realitanya, sudah kaya kita sibuk. Nanti sama. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Haji untuk pertanyaan dari saudari. Saya harap saudari Betty dapat menerima jawaban dari Ustaz Muhammad Haji. Karena tadi mungkin perbincangan kita tadi Bapak Ustaz dan jawaban Ustaz sangat menarik ya dari teman-teman. Oke, baiklah rekan-rekan sekalian, kita sudah di acara selanjutnya. Ustaz, saya mau tanya lagi, nggak ada lagi kan pertanyaan dari teman-teman sekalian atau masih ada yang bertanya tadi, ingin membahas pertanyaan tadi? Ada lagi nggak? Izin Pak, izin moderator. Iya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Septi Astri. Jadi mungkin pertanyaannya agak mirip sama pertanyaan tadi. Nah, pertanyaannya itu kan sempat tren gitu kayak sholawat kepada Nabi Muhammad, tapi itu untuk mendapatkan suatu barang. Sebenarnya saya lihat itu kan di konten YouTube. Jadi itu gimana hukumnya? Itu yang saya tanyakan. Oke. Waduh, ini sering nonton YouTube ya? Iya, karena Oke. waktu itu kan lihat di konten itu ada kayak gitu. Oke. Langsung aja ya. Mohon maaf, moderatornya udah dipersilakan belum ini? Oh iya Pak, silakan Pak, menjawab pertanyaan dari Astuti. Iya. Menarik ya Pak. Iya, terima kasih. Ini saudara Juanda. Oke, ini jadi banyak kok sering saya sampaikan. Jadi ketika ibadah ya, ibadah. Ini kita berbicara sebenarnya itu masalah ibadah, akidah dan muamalah. Dalilnya mungkin masih sama aja ya. Yang ini yang mudah dihafal, yang populer saja saya ini kan. Itu kembalinya nanti boleh kalian browsing untuk tambahan pengetahuan masalah akidah dan muamalah. Ayat Al-Quran. Jadi segala ibadah ini, tidak seluruh ibadah itu yang bersifat pahala ya. Ingat, apa tadi sudah disampaikan niatnya. Berapa banyak orang yang sholatnya bagus, khusyuk, tetapi mereka nanti tinggalnya di neraka. Itulah ada istilahnya husnul khotimah dan su'ul khotimah. Nah, yang pertama, ketika kalian itu bersolawat, tujuannya untuk apa? Misalkan untuk mendapatkan keris ya. Ya, itu berarti kembali. Itu dengan makna syirik. Perbuatannya syirik, kemudian orangnya disebut dengan musyrik. Nah, ini ciri-cirinya apa? Sama dengan niat, kita tidak mengetahui ciri-ciri mereka. Nah, kita tahu itu kan seperti ini. Kita tahu nggak sholat orang itu sah atau tidak? Nggak tahu kan kita? Nah, kita bisa melihatnya dari mana? Secara teks. Kalau orang itu sholat tidak menggunakan pakaian atau tidak menutupi aurat secara tekstual, itu bisa dikatakan sholatnya nggak sah kan? Atau orang itu syarat sholat kan menghadap kiblat, kemudian dia dengan sengaja sholatnya tidak menghadap kiblat. Secara tekstual sholatnya itu
dinyatakan tidak sah. Nanti kalau kita mau debatkan bisa aja, tapi kan kita itu harus memiliki landasan. Kalau mau didebatkan sering kita dengar masyarakat awam itu berbicaranya seperti ini. Emang kamu tahu apakah kalian itu panitia surga dan neraka? Kan bukan seperti itu. Dari mana kita tahu? Dari ilmu dan pengetahuan. Itu termaktub di buku-buku atau kitab-kitab yang menyatakan, misalkan kalau orang yang sholat tidak menutupi aurat, maka dinyatakan sholatnya tidak sah. Kalau orang yang sholat tidak menghadap kiblat, dinyatakan sholatnya tidak sah. Bukan masalah misalkan apakah kamu panitia surga dan neraka, bukan kayak gitu kan. Nah seperti tadi, kita tidak mengetahui tujuan mereka itu yang sesungguhnya. Sholawat, hati-hati, banyak sekarang teman-teman kita yang misalkan ayat Al-Quran itu banyak, berapa banyak orang melakukan perbuatan syirik dengan firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran. Misalkan sudah sholat ya, sudah sholat baca surat Waqiah misalkan, surat Waqiah nanti akan mendapatkan rizki. Itu ada hadisnya, lihat lagi status hadisnya. Baca Yasin misalkan, baca Yasin 3 kali baca Yasin, perut menjadi kenyang. Hati-hati. Kok bisa ya? Maksud saya kita ini kan tarapannya tarapan sudah ilmuwan. Kita udah nggak bisa menerima lagi yang sifatnya mitos-mitos. Nah seperti itu, sholawat, dengan bersolawat 1000 kali maka kita akan mendapatkan keris. Nah saya belum menemui yang dalil-dalil seperti itu. Tapi kalau dengan bersolawat, semakin banyak kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita itu akan dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya salah satu rukun sholat itu adalah bersolawat. Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika niatnya itu untuk mendapatkan sesuatu, dalilnya jelas ya. Ini bunyinya di Quran surat Al-Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Luqman itu berpesan kepada anaknya. Bayangkan, ini masalah yang sangat urgen menurut saya. Ini sudah masuk wilayah namanya wilayah akidah ya. Jadi wilayah akidah sudah dibatasi oleh Al-Quran. Toleransi ada, tetapi sudah dibatasi oleh Al-Quran, yaitu lakum dinukum waliyadin. Nah, tapi yang masalah tadi, yang solawat misalkan ini, dengan bersolawat atau membaca ayat kursi 1000 kali akan mendatangkan uang misalkan. Hati-hati, nanti kalian silakan browsing ya, atau ini baca-baca itu mengenai macam-macam syirik. Hati-hati, kalau kalian percaya dengan bersolawat itu kalian akan mendapatkan sesuatu, kalian yakini itu bukan dari Allah atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian sudah dinyatakan termasuk ke dalam bagian syirik itu. Na'udzubillah min zalik ya. Ya, hati-hati. Yang pertama tadi sesuai dengan niatnya. Yang kedua itu lihat dulu secara teksnya. Dia bersolawat itu untuk apa? Kalau mendatangkan sesuatu dengan solawat itu bukan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati, karena sudah memasuki wilayah namanya wilayah syirik, perbuatannya musyrik orang yang mengerjakannya. Karena syirik atau orangnya itu musyrik ini merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu sudah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu. Oke, terima kasih jawabannya dari Pak Muhammad Akib. Kepada saudari Septiastuti, bagaimana jawaban dari
Ustadz Muhammad Akif tadi apakah dapat diterima dan mengerti dengan baik? Dapat diterima, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, oke. Baik, Pak Ustadz dan rekan-rekan sekalian ya, melihat keadaan waktu sekarang dan menjelang berbuka puasa, maaf apabila sesi pertanyaan saya tutup dan dilanjutkan dengan sesi doa. Selanjutnya untuk sesi doa nanti akan dibacakan oleh saudara David Stefanko kepada saudara David Stefanko. Saya persilakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Wal jami'il minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallallahu zina biha min jami'i ahwali wal afat wa taghzina biha min jami'il hajat wa tarna biha min jami'is sayi'at wa tarfa'una biha ila darajat wa tubalighuna bi aqsal ghayat min jami'i bil hayati wa barakati wa bil amat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Pada hari ini kami menuju padamu ya Allah, mohon ridho dan berkah darimu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah berkah dan rahmat pada kami ya Allah, agar ilmu yang kami dapat pada hari ini menjadi berkah dan kami dapat dapatkan di kehidupan sehari-hari ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Apa yang dosa-dosa kami ya Allah, ada para syuhada yang telah memberi kami. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah di acara. Terima kasih kepada saudara yang Stefanko. Acara selanjutnya yaitu foto bersama. Baik kepada panitia dokumentasi, silakan didokumentasi. Apabila sudah di screenshot, tolong kabarnya, konfirmasinya. Oke. Oke. Oke, terima kasih kepada panitia dokumentasi dan terima kasih terutama kepada Pak yang telah menyempatkan waktunya untuk kita bertemu pada sore hari ini, walaupun dalam keadaan gimana ya, kayak seketika aja tiba-tiba karena tadi Ustadz yang pertama tadi beralamat hadir, dan tidak lupa terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang sudah hadir dalam acara sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah mengikuti acara ini, dan kepada peserta dan Bapak Ustadz saya mohon maaf apabila saya ada salah kata, dan saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri acara sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian, dan saya ucapkan selamat berbuka puasa, dan semoga puasanya dapat diterima baik yang berpuasa dan yang tidak berpuasa. Saya harap ke depannya dapat berkeluarga. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih juga kepada Bapak Ustadz Muhammad Akif. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Pak, karena udah membantu pada acara ini. Tadi soalnya tadi Ustadz yang pertama tadi berhalangan hadir Pak, dan kabarinnya tuh setengah jam sebelum acara jadi mati. Tapi kebetulan tadi ada Bapak yang kabarin buat mencari nanti. Terima kasih ya Pak. Yo, saya keluar ya. Baik. Iya
Pak, silakan. Baik, untuk rekan-rekan sekalian,